Perkenalkan nama saya Victor Bayu, akan menjelaskan proyek kelompok kami yang berjudul pencocokan, objek wajah menggunakan metode SIFT. Nah, jadi dalam mendukung kami untuk mengerjakan, projek ini, kami menggunakan beberapa plugin. Di antaranya ada From, ada Tkinter ini. Jadi Tkinter ini berguna untuk menampilkan atau membuat GUI. Nah, kemudian dari modul image dari plugin Pillow ini untuk mengambil file yang bertipe gambar. Sedangkan yang image TK ini bertujuan untuk mengolah gambar yang sudah dipilih tadi berdasarkan bitmap. Kemudian ada plugin tkinter.fileDialog as tkFileDialog. Nah, jadi plugin ini merupakan interaksi dari pengguna, dari user untuk memilih file yang akan dijalankan untuk mendeteksi wajahnya. Nah, untuk yang plugin CV2 ini OpenCV. Yang utama ini ya ini CV2 ini untuk menggunakan dalam menerapkan metode SIFT. Kami dibantu dengan plugin CV2. Kemudian untuk yang Matplotlib ini sebagai grafik untuk membantu kami untuk memunculkan grafik. Nah, untuk yang face recognition ini plugin di mana nanti saat gambar sudah dipilih nanti plugin ini akan mendeteksi wajah di gambar tersebut yang gambarnya itu fokus ke wajah. Jadi meskipun ada beberapa wajah tapi yang fokus hanya satu, jadi otomatis akan memberi kotak di wajahnya. Nah, dalam menginstal plugin face recognition ini nggak langsung kita install face recog, jadi ada beberapa yang kita install. Jadi ada plugin CMake, kemudian ada plugin Delip. Nah, jadi plugin kedua ini harus diinstal terlebih dahulu, kemudian bisa menginstal face recog ini dan menjalankannya. Kemudian untuk plugin NumPy ini plugin di mana tujuannya untuk mewadahi sebuah array yang 2 dimensi. Kemudian ada fungsi select image new. Jadi select image ini di mana akan berjalan saat dipanggil oleh user saat user memilih submenu choose file. Jadi otomatis akan memanggil select image new. Nah, kemudian ini ada variabel global panel A, panel B, di mana variabel kedua ini kita buat tipenya global agar dapat dipanggil di beberapa fungsi. Kemudian untuk yang path tkFileDialog dan .axOpenFileName ini variabel di mana untuk menyimpan file yang kita sudah pilih berupa gambar tadi ini akan disimpan di path ini, kemudian akan dilempar ke if pertama ini. Jadi saat lebih dari satu akan lanjut masuk ke image input dan output. Nah, image input ini gambar yang sudah dipilih tadi akan langsung diolah dengan plugin face recog. Jadi akan otomatis mendeteksi face recog ini. Mohon maaf saat perekaman ini agak berisik karena lagi hujan. Kemudian lanjut lagi untuk image output ini sama kayak image input. Kemudian selanjutnya save. Save ini di mana gambar yang sudah dipilih tadi kita jalankan OpenCV ini untuk mengambil beberapa key point dari pixel di
gambar tersebut yang memiliki kemiripan yang sama. Kemudian ini ada code ini, face location, face recall, bla 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 ini. Intinya gimana gambar yang sudah dipilih tadi itu akan diolah untuk mendeteksi wajahnya di posisi mana menggunakan model CNN. Model CNN ini sebenarnya algoritma saya lupa kepanjangannya. Ini CNN ini merupakan algoritma dalam mengolah gambar. Nah, algoritma CNN ini dimiliki oleh face record ini. Kemudian face location di print karena di mana akan mengerti posisi wajah saat dideteksi dalam bentuk koordinat. Nah, itu ada di perulangan sini. Jadi ini urutannya merupakan face location top, right, bottom, kemudian left. Nah, nanti ini akan diolah, kemudian jika menemukannya di posisi mana, itu akan memanggil posisinya dan di print pada konsol, bukan pada GUI. Kemudian ini sama perulangannya untuk mencari. Jadi setelah posisi ditemukan, itu akan memberi kotak pada wajah. Itu pun kalau satu, kemudian ada misalkan fokus ke lebih dari satu, itu ya perulangan ini akan berjalan sampai di gambar itu semua tidak ada jadi di gambar itu semua terdeteksi secara lengkap wajah yang fokus. Kemudian secara singkat saya menjelaskan lain ini, kemudian akan teman saya lanjutkan untuk lanjutannya hingga proses penjalanan aplikasi. Kemudian saya ini akan kasih sebuah output untuk mengerti posisi wajah secara singkat saja. Memberikan gambar antara gambar satu dan gambar ya ini kan choose file. Nah, ini akan membuka tampilan dialog. Di contoh saya akan mengambil gambar ini. Nah, ini merupakan hasil dari pendeteksian wajah yang fokus. Jadi pada gambar yang tadi kita pilih ini, gambar fokusnya jadi yang ini stopnya ada di posisi mana, 60, kemudian selanjutnya yang sudah fokus diberi kotak. Itu saja yang dapat saya jelaskan, dan akan dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfarsia Biyu. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dilakukan Victor sebelumnya. Pertama-tama, kita akan merubah data image input ke dalam image from array. Untuk pertama, kita akan melakukan from array untuk image input terlebih dahulu. Selanjutnya, kita deklarasikan shift detect and compute yang di dalamnya terdapat image input dan data known. Kita sebelum menambahkan image input, di depannya kita tambahkan np.sArray. np.sArray ini digunakan untuk mengambil nilai array yang terdapat pada image input. Lalu untuk image outputnya kita menggunakan cv2.drawKeyPoint yang di dalamnya terdapat face image. Face image di sini kita dapat dari data atasnya, yaitu face image sama dengan image output, dan di dalamnya ada top, bottom, dan left, dan right. Face image ini untuk mengambil nilai face lokasi yang terdapat pada foto input atau image input yang telah kita masukkan sebelumnya.
Lalu kita deklarasikan KP2. KP2 ini didapat dari nilai KP2 sebelumnya, yaitu di sini. Lalu kita menambahkan flags di sini. Flags di sini terdapat berbagai macam, tapi untuk program di sini kita menggunakan draw match flags, draw reach key point. Lalu untuk out image-nya yaitu sama dengan none. Lalu kita deklarasikan juga untuk image output ini dimasukkan ke dalam image from array. Nah, kita deklarasikan seperti ini. Setelah itu, setelah semuanya ini selesai, setelah kita mengubah image dan kita masukkan ke dalam array, lalu kita mengambil nilai array-nya untuk dijadikan .jpg dengan perintah cv2.imWrite yang di dalamnya adalah in.jpg, yaitu data untuk penyimpanannya atau nama penyimpanannya dari nilai image input tadi. Tapi kita deklarasikan juga depannya yaitu np.sArray untuk mengambil nilai array-nya yang ada di image input. Sama halnya dengan image output, tetapi di sini kita merubah dengan face image. Face image di sini kita sudah jelaskan sebelumnya ya, yaitu mengambil nilai face lokasinya. Sama seperti sebelumnya, kita deklarasikan namanya JPG-nya dulu, yaitu out.jpg. Lalu kita deklarasikan np.sArray yang di dalamnya mengandung face image. Setelah itu, kita lakukan image tk.photoimage. Pertama image input, lalu untuk perintah image outputnya, kita masukkan image tk.photoimage, di dalamnya juga image output. Lalu setelah ini selesai, kita lakukan if else. Ya, ini seperti ini. If jika panel A kosong atau panel B itu kosong atau belum ada isinya, maka panel A sama dengan label yang di dalamnya ini mengandung image input. Lalu keluarannya adalah dengan perintah panel A.image sama dengan image input, yang panel A ini diposisikan setnya adalah left atau sebelah kiri. Lalu untuk outputnya kita menggunakan namanya yaitu panel B. Panel B di sini kita samakan deklarasi seperti atasnya di sini, yaitu panel B sama dengan label yang isinya adalah image output. Lalu untuk panel B.pack-nya ini yaitu posisi dari panel B-nya, yaitu kita samakan sebelah kiri. Lalu else-nya di sini, else-nya yaitu kita gunakan untuk update panelnya. Pertama kita konfigurasikan masing-masing panel. Setelah kita konfigurasikan, kita baru melakukan perintah panel A.image sama dengan image input. Begitu juga dengan panel B teruntuk image output. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifaul Hilal. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode grafik di sini. Pada metode amRead di sini adalah berfungsi untuk membaca file gambar in image dan out image. In image dan out image ini berasal dari metode sebelumnya, select image new. Selanjutnya adalah kode shift ini. Ini berfungsi untuk inisiasi shift dari library OpenCV, di mana shift itu dibagi menjadi 4 bagian secara teori. Bagian pertama, tahap pertama, yaitu pembentukan Gaussian scale space dan different scale space. Terus tahap kedua, deteksi ekstremum atau maksimal dan nilai minimumnya pada difference of Gaussian scale space. Tahap selanjutnya penetapan orientasi key point. Dan tahap selanjutnya yaitu penentuan key point deskriptor. Nah, tahapan-tahapan tadi
dapat dilakukan dengan metode detect and compute dengan parameter gambar. Gambar yang akan dicari key point-nya tersebut. Lalu dari metode ini menghasilkan key point dan deskriptor. Untuk key point 1, untuk gambar 1 dan gambar 2. Selanjutnya, inisiasi matcher atau pencocokan. Metode untuk pencocokan gambar. KN match di sini berfungsi untuk mencocokkan gambar, nilai gambar dari deskriptor 1 dan deskriptor 2 dengan nilai K2. Untuk kode ini, good di sini adalah untuk rasio tes, di mana hasil dari pencocokan tadi, nilai match tadi adalah jika M distance lebih kecil dari 0,75 dikali N distance, maka nilai M tersebut dimasukkan ke array good, yang dimana array good ini adalah rasio tes. Hasil dari nilai-nilai tadi diolah ke metode draw match KNN, di mana ini berfungsi untuk menggambar nilai-nilai key point yang sebelumnya, titik-titiknya digambar ke image baru, yaitu image 3. Draw match KNN ini memiliki parameter yaitu gambar untuk gambar 1 atau nilai trainingnya 1, gambar 1 dan key point 1, terus image testnya dengan key point 2 atau key point milik image 2 dengan nilai rasio tadi. Dari image 3 ini akan ditampilkan oleh metode amshow. Sekian, terima kasih. Oke. Selanjutnya di sini kita akan di sini kita akan menjelaskan source code untuk tampilannya. Maksudnya untuk GUI-nya, yaitu GUI-nya kita menggunakan tkinter. Kita memberikan nama di sini root sama dengan tk, lalu di bawahnya kita deklarasikan root title. Titelnya di sini kita berikan nama face detection by image. Lalu di sini kita juga memberikan icon bitmap. Bitmap yaitu kita mengambil data image dari folder image yang diberikan nama interface.ico. Lalu kita deklarasikan panel A dan panel B ini berupa none atau kosong atau datanya belum ada. Setelah itu kita di sini juga deklarasikan menu bar. Kita tambahkan menu bar di GUI-nya, yaitu menu bar sama dengan menu root. Root ini yaitu data yang awal ini. Setelah itu root.config sama dengan menu bar. Setelah itu kita tambahkan submenu jika kita membutuhkan submenu, yaitu submenu sama dengan menu yang awal yang di sini ya, sama dengan menu bar, data menu bar root config sebelumnya dimasukkan ke sini dan tier off-nya sama dengan 0. Lalu kita deklarasikan menu barnya itu ada apa aja. Nah, di menu barnya ini terdapat file dan terdapat grafik. Untuk menu bar sendiri, menu file ini kita tambahkan menu sama dengan submenu, karena di label file nanti ini terdapat submenu yang berisikan choose file dan exit. Sedangkan untuk menu barnya grafik, kita nanti akan menampilkan grafik setelah kita memilih foto atau memilih image inputnya. Nah, seperti kata saya sebelumnya, di dalam file atau di dalam menu bar file ini
terdapat choose file dan juga exit, di mana choose file ini didapat dari dev select image new, ya, didapat dari dev select image new. Lalu di sini juga ada dapat submenu add separator, dan juga exitnya kita mengambil dari root destroy. Nanti waktu kita klik exit, otomatis GUI-nya akan keluar. Setelah ini semuanya selesai, kita baru deklarasikan kick off the GUI, yaitu root.mainLoop. Nah, seperti itu. Lalu waktu kita menjalankan ini, kita klik kanan di sini dan kita klik run GUI fix-nya. Berikut tampilannya ya. Di sini yaitu tampilan GUI-nya. Yang pertama kita ada face image deteksi, ya ada di sini. Lalu kedua ada ikonnya kita tambahkan. Lalu ada menu file, yaitu menu bar file di sini. Ya di sini ya menu file. Lalu ada menu grafiknya kita tambahkan di sini. Seperti kata saya sebelumnya, menu bar file ini juga mengandung submenu. Submenunya terdapat dua, yaitu ada choose file dan exit file. Lalu kita pilih choose file di sini. Kita akan pilih gambar ini. Kita klik. Maka keluarannya akan seperti ini. Di sini face deteksinya, yaitu face image-nya, kita sudah deklarasikan di bagian face lokasi, image input sama dengan CV2 rectangle bla 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 sampai habis ini. Ada draw point-nya ya, draw key point-nya itu deklarasinya di sini, di image draw key point. Nah, setelah seperti ini, posisinya gambar input dan gambar outputnya sudah tersimpan di data in.jpg dan out.jpg. Nah, in.jpg sudah tersimpan, out.jpg sudah tersimpan, lalu kita klik grafik di sini. Nah, maka hasilnya akan seperti ini, yaitu grafik di sini yaitu mengambil draw match KNN-nya, yang dimana data foto yang sebelah kiri didapat dari in.jpg-nya dan data sebelah kanannya didapat dari nilai out.jpg-nya. Seperti itu. Nah, seperti ini tampilannya untuk tampilan GUI-nya dan tampilan grafiknya seperti ini. Oke, baik, sekian dari video pembahasan proyek besar pengolahan citra dari tim kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.